Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Eka di sini. Hari ini kita akan belajar matematika. Anak-anak, pernahkah kalian bermain melempar koin atau melempar dadu? Pernahkah kalian benar menebaknya? Seberapa sering kalian benar melakukan tebakan? Seberapa besar kemungkinan kalian benar melakukan tebakan? Nah, semua itu akan kita pelajari dalam materi hari ini, yaitu mengenai peluang. Anak-anak sekalian, sesuai dengan yang telah Bapak sampaikan tadi, hari ini kita akan belajar peluang. Nah, adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Indikator pencapaian kompetensinya adalah kalian diharapkan mampu mengidentifikasi dan menentukan konsep peluang empirik dan peluang teoritik. Untuk materi hari ini kita akan belajar mengenai ruang sampel dan titik sampel. Kegiatan pembelajarannya adalah eksplorasi video, diskusi kelas, dan proyek. Serta penilaiannya adalah penugasan serta ulangan harian. Kita akan mulai dari definisi. Nah, dalam peluang ini ada istilahnya yaitu ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dalam sebuah percobaan atau eksperimen. Kemudian, titik sampel adalah bagian tunggal dari ruang sampel. Kemudian, kejadian itu adalah hasil yang muncul dari sebuah percobaan atau eksperimen. Percobaan, nah dalam hal ini adalah percobaan yang adil, yaitu serangkaian kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan di mana setiap kejadian memiliki kemungkinan dan harapan yang sama. Jadi, kata kuncinya adalah setiap kejadian memiliki kemungkinan dan harapan yang sama. Materi selanjutnya yaitu bagaimana kalian bisa menentukan ruang sampel. Yang pertama adalah metode tabel. Nah, misalkan menentukan ruang sampel pelemparan dua buah koin yang terdiri dari angka dan gambar. Nah, kalau kita menggunakan tabel, maka kita akan bisa membuat seperti ini. Jadi, ini adalah koin yang pertama, kemudian yang ini adalah koin yang kedua. Nah, kalau kita bisa tuliskan, maka ini adalah yang muncul adalah angka. Kemudian ini adalah gambar angka. Kemudian ini adalah angka, gambar. Kemudian yang terakhir adalah gambar. Nah, kita bisa lihat bahwa banyaknya ruang sampel dari pelemparan dua buah koin itu ada 4, yaitu angka, kemudian angka gambar, kemudian gambar angka, dan yang terakhir adalah gambar. Jadi inilah metode dengan menggunakan tabel. Nah, kalian bisa mencoba misalkan pelemparan sebuah koin dan sebuah dadu. Metode yang kedua adalah metode diagram pohon. Nah, hampir sama dengan metode tabel ini, tetapi kita akan menggunakan diagram pohon sebagai cara untuk menentukan ruang sampelnya. Nah, misalkan menentukan ruang sampel pelemparan dua buah koin.
yang terdiri dari angka dan gambar. Nah, jadi uang pertama, misalkan ada dua kemungkinan, yaitu munculnya angka dan munculnya gambar. Kemudian, pada koin kedua, itu juga muncul angka atau gambar. Nah, sehingga kalau kita tuliskan, jadi bisa ditulis seperti pada slide, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Sehingga ruang sampelnya juga ada 4. Misalkan, tentukan banyak ruang sampel pelemparan sebuah koin dan sebuah dadu. Nah, dengan menggunakan metode tabel ataupun metode diagram pohon, kita bisa menentukan banyaknya ruang sampel. Nah, misalkan kita buat tabel seperti ini. Jadi, bagian ini adalah titik sampel dari dadu. Kemudian ini adalah titik sampel dari uang atau koin. Nah, kita bisa menuliskan di sini kemungkinan yang terjadi ketika uang dan dadu dilempar secara bersamaan. Jadi kemungkinan yang pertama yaitu angka, 1. Artinya pada koin atau uang muncul angka, pada dadu muncul 1. Kemudian angka, 2. Kemudian angka, 3. Kemudian angka, 4. Kemudian angka, 5. Angka, 6. Kemudian bagian bawahnya adalah gambar, 1, gambar, 2, gambar, 3, gambar, 4, gambar, 5, dan gambar, 6. Jadi, kalau kita lihat banyaknya ruang sampel, itu bisa dituliskan dengan NS. Jadi, banyaknya ruang sampel di sini adalah 12 buah. Jadi, ada 12 kemungkinan munculnya kejadian pada pelemparan sebuah koin dan sebuah dadu. Selanjutnya, bagaimana kita menentukan banyak titik sampel? Yang pertama yaitu menggunakan aturan penjumlahan. Nah, contoh, jika bagian titik sampel tidak muncul secara bersamaan. Jadi, itulah penggunaan aturan penjumlahan. Contohnya adalah dalam suatu kotak terdapat 5 bola merah, 3 bola putih, dan 2 bola biru. Sehingga banyak titik sampel pengambilan sebuah bola adalah 5 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 10. Jadi, ketika titik sampel itu tidak muncul secara bersamaan, jadi bagian titik sampelnya itu tidak muncul secara bersamaan, maka kita bisa menggunakan aturan penjumlahan, yaitu dengan menjumlahkan sampel-sampel yang ada dalam kejadian tersebut atau percobaan tersebut. Nah, jadi kita bisa lihat dalam contoh ini, karena ada 5 bola merah, 3 bola putih, dan 2 bola biru, ketika diambil sebuah bola, maka tidak mungkin ada 2 bola berwarna berbeda yang bisa terambil, sehingga kita tinggal menjumlahkannya. Kemudian, aturan perkalian. Nah, pada aturan perkalian ini berlaku jika bagian titik sampel yang akan muncul itu secara bersamaan. Contoh, pada pelemparan sebuah koin dan sebuah dadu yang sudah kita coba tadi, banyak titik sampel kejadian tersebut adalah 2 kali 6, yaitu 12. Jadi sama dengan yang tadi. Nah, contoh lain lagi adalah misalkan pelemparan 3 buah koin. Nah, kita bisa
menggunakan aturan perkalian. Karena pada 3 buah koin, jadi titik sampel pada koin pertama, koin kedua, dan koin ketiga itu akan muncul secara bersamaan. Nah, kita bisa gunakan aturan perkalian, yaitu karena pada sebuah koin itu ada 2 titik sampel, maka 2 dikali 2 dikali 2, yaitu ini adalah banyaknya koin. Ada 3. Ini hasilnya adalah 8. Jadi inilah fungsi dari aturan perkalian. Nah, adapun kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini adalah untuk menentukan ruang sampel suatu kejadian dapat dilakukan dengan metode tabel dan metode diagram pohon. Kemudian, cara menentukan banyak titik sampel adalah dengan aturan penjumlahan atau aturan perkalian. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ingat, tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Dadah.